Hai semuanya, Assalamualaikum. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Alhamdulillah banget Allah masih mengizinkan kita untuk hidup di tahun baru ini ya. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi lebih baik dari semua sisi. Amin, amin ya robbal alamin. Maaf banget untuk bulan ini video budgetingnya agak telat ya teman-teman, karena memang suami aku di setiap awal tahun tuh gajiannya juga mundur gitu, nggak pas di tanggal 1, jadi otomatis video budgetingnya juga mundur. Nggak apa-apa ya, masih semangat kan nontonnya? Kalau kalian gimana nih teman-teman, udah bikin budgeting belum? Pasti udah sih ya. Kalau belum, yuk barengan sama aku bikin budgetingnya sekarang. Yuk langsung aja ya, seperti biasa sebelum kita mulai budgeting bulan Januari, kita evaluasi dulu budgeting bulan Desember kemarin seperti apa. Jadi untuk bulan Desember kemarin sebenarnya nggak ada over budget ya teman-teman, alhamdulillah. Tapi sisa dari budgeting tuh ya dikit banget. Tapi nggak apa-apa sih, alhamdulillah nggak over budget. Karena jujur memang sejak pindah ke Jawa aku tuh keteteran banget buat ngatur keuangan. Karena emang sebelumnya kita tuh lama tinggal di luar Jawa. Jadi ketika di Jawa tuh langsung kayak lapar mata gitu loh teman-teman. Kayak semuanya tuh pengen dibeli. Dan setiap bulan tuh rasanya budget nggak cukup gitu ya teman-teman, kurang terus. Tapi nggak apa-apa sih, harus bisa, harus disiplin sama yang udah kita rencanakan. Jadi bulan ini sebagian besar budget aku nggak ada sisa ya teman-teman. Untuk listrik, wifi, galon, LPG, transport itu semuanya habis. Karena dia emang masuk fixed cost. Untuk variable costnya food habis juga 1.250.000, groceries habis juga, snacks terpakai 498.500, untuk susu terpakai 340.000. Kemudian untuk health juga habis ya teman-teman, 150.000, makan di luar juga pastinya habis 500.000. Untuk biaya fun over budget 307.500, dan untuk unexpected ini terpakai 192.000. Dan alhamdulillah ini masih ada sisa ya teman-teman dari semuanya. Itu aku ada salah tulis dikit sih di totalnya. Jadi sisa dari budgeting bulan ini adalah Rp12.000. Dan dari total sisa 12.000 itu ternyata masih kepakai lagi teman-teman 7.000. Jadi sisa bulan ini cuma Rp5.000. Masya Allah. Alhamdulillah gak apa-apa, masih ada sisanya. Semoga bulan depan lebih banyak lagi ya sisanya. Amin. Sekarang aku langsung aja mau ambil uang sisa-sisa budgeting yang udah aku kumpulin dari bulan September 2020 ya teman-teman. Jadi mumpung sekarang lagi pergantian tahun, ini uang sisa budgetingnya aku panen dulu gitu ya, nanti bisa kepake buat apa gitu. Terus nanti kita mulai lagi ngumpulin uang sisa-sisa budgeting mulai Januari 2022 sampai akhir tahun insya Allah ya. Dan ini setelah aku hitung ternyata terkumpul 1.805.000 ya teman-teman, alhamdulillah banget. Itu udah termasuk sisa budgeting bulan Desember yang 5.000 tadi. Alhamdulillah nanti uangnya bisa dipakai buat apa gitu ya. Uang sisa budgeting ini aku sisihin dulu dan sekarang kita langsung masuk ke budgeting bulan Januari 2022. Jadi untuk ganti suasana ini aku mau ganti buku juga ya teman-teman untuk tahun 2022 ini. Jadi untuk budgeting tahun 2022 ini aku pengen tuh bukunya agak berwarna dikit gitu ya. Jadi yang tahun kemarin tuh aku bikinnya terlalu flat gitu loh teman-teman. Jadi plain, semuanya tuh hitam putih, nggak ada bedanya setiap bulan. Sampai di komen juga sih sama suami aku. Terus aku kepikiran jadi nanti setiap bulan akan ada sedikit warnanya biar beda antara bulan satu dengan bulan yang lain. Tapi cuma aku tambahin sedikit warna aja ya teman-teman, karena aku juga nggak jago gambar sih, nggak bisa gambar yang gimana-gimana, jadi tetap biasa, cuma nanti ada warnanya dikit. Dan tahun ini mungkin aku akan sedikit merinci ya teman-teman masalah saving, tapi nggak terlalu gamblang juga sih. Dan nanti untuk tabelnya juga akan aku buat lebih sederhana daripada tahun yang kemarin, nggak aku kategorikan dengan fixed cost dan variable cost lagi, jadi biar jadi satu aja, biar lebih simple aja sih. Yang pertama, seperti biasa ada giving ya teman-teman, tapi maaf banget untuk giving aku tetap nggak bisa share di sini. Terus lanjut, yang kedua ada saving, ini ada beberapa kategori lagi di bawahnya.
Yang pertama ada tabungan rencana ya teman-teman. Jadi beberapa tahun terakhir aku memang masih memfokuskan sebagian besar tabungan di tabungan rencana ini. Dan sisanya baru aku alokasikan untuk tabungan yang lain. Tapi maaf banget, untuk tabungan rencana ini aku juga nggak bisa share di sini ya teman-teman. Kita langsung aja ke kategori yang kedua, ada dana darurat. Ini aku menabung setiap bulannya 500.000. Dan sampai sekarang belum memenuhi target aku sih teman-teman, karena sering banget kepakai, tapi nggak apa-apa sih. Terus lanjut lagi, ini ada tabungan pendidikan anak, setiap bulannya aku nabung 500.000 rupiah. Tapi karena sekarang anak aku tuh belum sekolah ya teman-teman, jadi tabungan ini tuh masih belum dipakai. Insya Allah mungkin habis ini baru akan daftar sekolah. Dan yang terakhir ada tabungan untuk dana sinking fund ya teman-teman. Jadi untuk sekarang gaji dari suami yang bisa aku pakai untuk sinking fund ini cuma 500.000 rupiah ya. Dan untuk sekarang kami masih belum ada dana untuk liburan sih teman-teman. Karena kita memang masih fokus banget untuk tabungan rencana. Semoga segera terkumpul dan bisa kita alokasikan untuk yang lain. Amin. Doain ya teman-teman. Lanjut lagi, kita masuk ke kategori living ya teman-teman. Jadi di sini adalah total biaya atau budget yang aku pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, ini tabelnya agak beda ya teman-teman dari biasanya. Aku buat 3 kolom aja, kategori, budget, dan aktual. Jadi nanti untuk uang sisanya langsung kita hitung selisih dari total budget dan total aktual aja ya teman-teman. Jadi nanti kita nggak perlu ngitung selisihnya satu-satu per kategori gitu, biar lebih simpel aja sih. Langsung kita masuk ke budget yang pertama. Ini ada biaya untuk listrik, per bulannya masih sama ya teman-teman, Rp150.000. Biaya listrik ini biasanya langsung dibeliin token gitu ya teman-teman di awal bulan. Lanjut ada biaya untuk PDAM atau air ya teman-teman, per bulannya Rp100.000. Selanjutnya ada wifi dan pulsa, per bulannya Rp600.000. Jadi untuk biaya wifi-nya per bulan Rp350.000 dan sisanya kita beliin pulsa buat aku dan suami. Lanjut lagi ada biaya untuk galon dan LPG, per bulannya masih sama Rp200.000. Biasanya dalam 1 bulan butuh 4 tabung LPG kecil melon itu ya teman-teman. Dan untuk galonnya biasanya dalam 1 bulan butuh 3 atau 4 galon gitu. Lanjut ada biaya untuk BBM atau bensin ya teman-teman. Per bulannya masih sama juga Rp200.000. Lanjut ke kategori food atau biaya belanja mingguan ya teman-teman. Biasanya aku pasang budget Rp1.250.000, tapi untuk bulan ini mau aku potong jadi 1 juta aja. Biasanya aku belanja setiap 5 hari sekali, budgetnya Rp200.000 ya teman-teman. Karena dalam 1 bulan kan ada 30 atau 31 hari. Kalau aku belanja cuma 4 kali tuh kadang uangnya kurang. Jadi emang sengaja aku atur buat belanja 5 kali dalam 1 bulan gitu. Lanjut ke kategori groceries atau belanja bulanan ya teman-teman. Ini budgetnya Rp500.000. Tapi biasanya kalau aku bikin vlog belanja bulanan itu memang lebih dari 500 ya teman-teman. Karena itu campur juga dengan budget susu dan snacks. Lanjut ke budget snacks, per bulannya masih sama Rp500.000. Ini udah termasuk untuk biaya beli buah juga ya teman-teman. Selanjutnya ada budget untuk susu UHT anak aku, per bulannya Rp300.000. Kemudian ada budget health, per bulannya masih sama Rp150.000. Biasanya buat beli vitamin dan masker ya teman-teman. Kalau sakit biasanya aku pakai dana darurat, bukan pakai dana yang ini. Selanjutnya budget eating out atau makan di luar, ini aku naikkan ya teman-teman. Dari yang biasanya Rp500.000 aku up jadi Rp800.000. Budget untuk fun masih sama Rp300.000. Ini biasanya buat beli skincare atau baju anak aku, baju aku juga bisa. Pokoknya budget yang sifatnya keinginan gitu ya teman-teman, tapi ada batasnya, per bulan cuma Rp300.000. Yang terakhir ada budget untuk unexpected. Ini masih sama, budgetnya Rp200.000. Ini sifatnya buat jaga-jaga aja sih teman-teman, kalau ada kejadian gak terduga gitu.
Dan total budget bulan ini adalah 5 juta rupiah ya teman-teman untuk kategori living. Ini masih sama seperti bulan sebelumnya. Sebenarnya aku merasa budget ini perlu di-up sih teman-teman, karena kayak merasa ngepres gitu dan gak pernah ada sisanya kan sejak aku tinggal di Jawa. Tapi yang namanya budget itu mau ditambah sebanyak apapun pasti kita tetap merasa kurang sih. Jadi aku mau paksain aja dengan budget segini, semoga cukup. Amin. Budgeting bulan Januari 2022 alhamdulillah udah beres. Dan seperti biasa aku nggak pakai dompet ya teman-teman. Jadi semuanya tetap di rekening dan pencatatan keuangan aku lakukan di aplikasi Moneyfy seperti biasanya. Sekarang kita langsung aja masuk ke sinking fund ya teman-teman. Jadi ini sinking fundnya masih sama seperti yang aku buat bulan lalu, cuma aku pindahkan aja di buku yang baru ini. Langsung aja ya kita masuk ke sinking fund yang pertama. Jadi ini ada sinking fund untuk kurban, ini aku tambahin satu kolom jadi ditambah 200.000. Alhamdulillah untuk sekarang dana untuk kurban sudah terkumpul 1.200.000 ya teman-teman. Lanjut ada sinking fund gift, ini aku tambah juga satu kolom 100.000, jadi untuk sementara totalnya 200.000. Selanjutnya ada sinking fund perintilan rumah, ini sama juga aku tambahkan satu kolom aja 100.000 dan untuk sementara totalnya adalah 200.000. Lanjut lagi ke dana sinking fund lebaran. Jadi karena lebarannya kurang sekitar 4 bulan lagi, ini mau aku penuhin aja kolomnya biar pas gitu ya teman-teman. Pas kolom ini terisi penuh, nanti pas lebaran dan bisa dipakai uangnya. Jadi ini aku isi 7 kolom. Tapi karena budget sinking fund bulan ini untuk lebaran hanya 100.000, sisanya mau aku ambilkan dari sisa budgeting yang 1.800.000 tadi ya teman-teman. Aku ambil 600.000 jadi totalnya 700.000. Alhamdulillah untuk sekarang dana lebaran terkumpul 800.000. Dan ini aku ada saving challenge baru teman-teman. Jadi targetnya adalah 10 juta dalam 48 minggu, kira-kira dalam 1 tahun. Rencananya saving challenge ini akan aku isi dengan uang-uang hasil konten ya teman-teman. Entah itu dari YouTube, dari endorse, ataupun Shopee Affiliates. Sebenarnya pas bikin challenge ini aku tuh merasa agak berat dan ragu ya teman-teman, bisa nggak ya ngumpulin segini sampai akhir tahun. Tapi bismillah, semoga Allah memudahkan semuanya dan challenge ini bisa terpenuhi. Amin, doain ya teman-teman. Jadi kolom-kolom itu aku buat sendiri dan nominalnya aku juga bikin sendiri. Untuk bulan ini aku mau ngisi kolom 150.000, 100.000, dan 300.000. Jadi totalnya ada 550.000. Alhamdulillah, budgeting bulan ini udah selesai dan semua dana sinking fund juga terpenuhi. Sekarang waktunya kita bersyukur ya teman-teman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah masih mencukupkan semuanya. Semoga berkah ya teman-teman. Amin. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian suka video ini boleh banget bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan kalau kalian ada saran atau kritik buat aku, boleh juga langsung aja komen di bawah. Insya Allah semua komen aku usahakan dibales ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.